warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Electrical Job. Oke, saya sudah berada di satu ruangan. Ini namanya ruangan filter press. Ya, ada alatnya Starbuck filter press. Nah, saya akan mengenalkan satu alat. Saya akan mengenalkan satu alat yang harus ada ya, wajib untuk di area filter press. Nah, sini ya. Ini ada alat kuning warnanya ya. Kenapa kuning? Ini sudah standar internasional untuk membedakan bahwa ini alat yang harus wajib ada di area yang ada gasnya ya. Yang tahu silakan. Ini apa dulu? Tidak saya jawab. Apa dulu nih? Oke, ya, ini namanya temperatur transmitter. Temperatur transmitter. Fungsinya apa atau kegunaannya untuk apa? Ini alat kegunaannya untuk mengukur suhu ruangan, ya. Suhu area ruangan ini ya, diukur suhunya. Nanti ini ada kebaca ya, di sini kebaca. Nah, ini ada monitor kecil, mungkin nggak kelihatan di kamera. Ini ada, atau bisa jadi di ruang server untuk mengontrolannya itu bisa kebaca. Ini transmitter, temperatur transmitter ya, untuk mengukur suhu ruangan. Kenapa harus ada? Kenapa harus penting? Karena di sini nanti ruangan ini itu terjadinya adanya gas etanol atau gas yang lain ya. Jadi nanti ada kemasukan gas. Nah, itu perlu temperatur transmitter seperti ini ya untuk mengukur suhu ruangan. Biar ruangannya itu tetap aman dan kontrol ya. Karena kalau tidak ada ini ruangan kalau sudah panas itu bisa terjadinya problem atau masalah. Nah, ini pastinya kalau ada ini pasti ada gas detector ya. Ini tuh kulit, ibaratnya itu kulit yang merasakan panas ya. Kalau gas detector nanti saya coba perlihatkan, saya jelaskan gas detector yang ada di pojokan sebelah sana. Gas detector itu untuk apa? Kita menuju ke alat berikutnya. Nah, ini ada yang tahu apa? Nah, ini sama-sama detektor ya. Kalau yang tadi itu temperatur detektor, fungsinya untuk membaca suhu ruangan ya, kalau yang tadi. Nah, kalau yang ini itu namanya gas detektor ya, gas detektor. Fungsinya buat apa? Nah, jadi kita lagi nanti. Nah, gas detektor ini ya, ini itu mencium gas ya, namanya juga gas detektor. Jadi dia tugasnya hanya untuk mencium. Jika terjadi kebocoran di ruangan ini, dia akan mendeteksi ya. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu dia di bawah ini ya, ini ada hidung biotik ya. Biotik di dalam hidung ini itu ada kawat platinum super kecil. Nah, dia kalau terjadi ada gas itu yang bisa mendeteksi itu ada kawat platinum super kecil ya. Jadi contoh ruangan ini terjadi kebocoran gas etanol 96%. Uapnya wangi memang, tapi itu sangat mematikan gas etanol ya, atau gas alkohol. Uapnya wangi tapi mematikan. Dia terjadi kebocoran, dan ruangan ini kalau kebocorannya masih 1-10% ya, ini ada pembacaan ya. Ini lel persen.
0% lel. Jadi kalau ada pembacaan 1 sampai 10% ya, itu berubah ya. Ini jadi 10%, tapi itu masih aman ya, masih aman. Masih aman. Lampunya itu masih warna hijau. Ya, lampunya masih warna hijau. Nah, tapi kalau kebocorannya itu semakin lama semakin besar, tentunya ruangan ini makin dipenuhi dengan gas ya. Dia akan mendeteksi lagi, itu mungkin ada yang kalau 20 atau 30% itu lampu berubah menjadi warna kuning. Ya, biasanya warna kuning ini sudah mengirim sinyal ke ruangan SCADA, ruangan server atau monitor, ruangan monitor. Lampu kuning, dan di ruangan monitor itu atau ruangan SCADA biasanya ada lampu strobo untuk mengetahui bahwa ada alarm di ruangan graniator, ruangan graniator atau ruangan coating, ada gas kebocoran. Itu kalau tidak ada orang yang memonitor, itu biasanya ada lampu strobo untuk mengindikasi adanya suatu kebocoran. Nah, kalau tidak tertangani juga, nah itu berubah menjadi 80 atau 70, itu lampu berubah menjadi warna merah. Itu sudah bahaya. Kalau tidak tertangani ya, sudah bahaya sekali ya. Sudah bahaya kalau nggak lampu warna merah, itu tinggal menunggu terjadinya ledakan ya. Percikan dan langsung berubah. Inilah yang namanya gas detektor ya, gas detektor. Ini biasa ditempatkan di area coating atau granulator. Itu yang biasa menggunakan etanol atau alkohol 96% ya. Ini penempatannya itu area khusus ya, area khusus. Jadi ini gas detektor untuk mencium bau gas, mencium bau gas, perlu diingat ya, mencium bau gas. Jadi ruangan kalau terjadinya kebocoran, dia yang mencium nih, yang mendeteksi adanya gas, terjadinya kebocoran gas. Nah, kalau yang detektor temperatur itu untuk mengukur suhu ruangan, beda ya, mengukur suhu ruangan. Jadi kalau ruangannya panas nih, dia yang mendeteksi gas temperaturnya, itu yang mendeteksi, yang mengasih sinyal ini ruangannya panas nih, tapi tidak terjadinya kebocoran gas, cuma ruangannya panas, mungkin AC-nya mati atau ruangannya kurang dingin ya. Jadi itu yang mendeteksi itu temperatur gas atau temperatur gas lah ya, temperatur detektor. Kalau yang ini itu untuk kebocoran gas ya. Jadi seperti itu, dia penempatannya di area granulator atau coating produksi yang ada area etanol 96% ya. Saya jelaskan lagi ya, untuk pembacaannya ini ada hidung ya, hidung untuk mencium gas ya. Di dalamnya ini ada kawat platinum super kecil, kawat platinum super kecil. Nah, dia kalau ada gas, dia masuk lewat sini, dia terjadinya kebakaran, ledakan, bakaran kecil, super kecil, kebakarannya super kecil. Dia masuk sini, terjadi kebakaran. Dia yang mengirim sinyal menuju ruangan server atau ruangan SCADA ya. Jadi seperti itu. Ini gas detektor. Nah, ini itu super tebal ya, casingnya itu super tebal, itu karena explosion proof ya, explosion proof itu super tebal. Ini udah diuji ya, kalau terjadinya sudah gasnya sudah masuk ke dalam, ini terjadi ledakan, ini tidak bakal kebakar ya, karena ini explosion proof, ini sudah ada ujian. Nah, ini nanti ada
kalibrasi setiap 6 bulan sekali, itu harus dikalibrasi ulang ya, kalibrasi ulang untuk memastikan bahwa fungsinya itu tetap stabil, tetap normal. Jadi harus kalibrasi ulang ya. Ini Explosion Pro. Oke, mungkin seperti itu ya, untuk penjelasan dua alat yang harus ada di ruangan yang ada gas etanolnya, gas etanol. Ini yang pertama itu temperatur ya, untuk pengukuran suhu. Jika terjadi ledakan dia juga langsung mengukur suhu, apalagi hanya ruangan kecil ya, ruangan kecil aja kalau ruangannya panas itu bisa kebaca, apalagi ledakan yang panas ya. Itu temperatur yang warnanya kuning. Dan yang kedua itu gas detektor untuk mencium terjadinya gas bocor. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan sedikit dua alat yang harus ada di ruangan yang ada gas etanolnya.